Mereka yang mengenal dirinya dengan baik akan lebih mudah mengelola caranya dalam bergerak maju mewujudkan berbagai pencapaian dalam hidupnya. Namun mengenal diri yang seperti apa? Karena ada begitu banyak prinsip dan cara untuk bisa mengenali diri ini. Dari sekian banyak prinsip dan cara mengenali diri ini, satu yang paling sering saya bagikan pada para klien saya adalah mengenali kecenderungan mereka. Apakah mereka termasuk ke dalam pewacana, perencana, atau pelaksana, atau kombinasi? Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa seperti biasa bersama saya Algus Kanalendra di akhir minggu kali ini di Life Restoration serial video. Di mana di episode kali ini kita akan membicarakan salah satu prinsip dan cara mengenali diri yang kita petakan ke dalam 3 jenis golongan, yaitu pewacana, perencana, dan pelaksana. Sebelum kita memasuki bahasan utamanya, tidak lupa saya juga ingin mengajak Anda untuk pertama-tama silakan subscribe dulu YouTube channel ini Algus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan juga sempatkan untuk mengaktifkan lonceng notifikasi. Tidak lupa di akhir video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari apa yang dibagikan di dalamnya, silakan sempatkan diri untuk tekan tombol like. Selain memudahkan Anda untuk bisa menemukan video ini lagi nantinya dengan lebih mudah di lain waktu di daftar video yang Anda sukai, juga membantu YouTube untuk merekomendasikan video ini pada lebih banyak kalangan yang mungkin saja membutuhkan manfaat yang sama dengan yang Anda akan dapatkan nanti. Pewacana, perencana, dan pelaksana. Ketiga kategori ini adalah kategori yang seringkali saya bagikan dan mempermudah penjelasan saya pada para klien saya untuk menyadarkan mereka tentang pentingnya mengelola strategi mereka dalam bergerak maju mewujudkan pencapaiannya yang sesuai dengan profil dirinya. Ada yang mungkin akan bertanya, dari mana asal-muasal istilah pewacana, perencana, dan pelaksana ini? Jawabannya adalah hasil kreasi saya sendiri hanya untuk memudahkan mengingatnya karena semua kata tersebut diakhiri dengan suku kata na, yaitu pewacana, perencana, dan pelaksana. Mudah bukan mengingatnya? Tapi kenapa penting untuk kita memahami kita termasuk yang mana? Apakah kita termasuk dalam salah satu dari ketiga kategori ini? Atau merupakan kombinasi dari 2 kategori yang ada? Atau bahkan ketiganya? Tidak lain dan tidak bukan, hal ini tentunya untuk mengefektifkan gerak langkah kita dalam bergerak maju. Karena tentunya akan lebih mudah bergerak maju jika kita menerapkan strategi yang sejalan dengan profil diri kita. Langsung saja kita mulai seperti apa penjelasan dan perbedaan dari ketiga kategori ini. Pewacana adalah mereka yang sering kali saya kategorikan sebagai orang yang banyak ide. Ada saja ide atau wacana yang mereka miliki dan dari waktu ke waktu ada begitu banyak kreativitas yang bisa muncul dalam diri mereka. Sementara perencana adalah mereka yang mampu membuat sebuah perencanaan untuk bisa mewujudkan berbagai ide yang asalnya hanya menjadi wacana. Dan berikutnya, pelaksana adalah orang yang melaksanakan apa yang sudah direncanakan tersebut menjadi kenyataan. Bisa kita lihat bahwa di sini ketiganya terhubung sebagai sebuah kesatuan. Dari sebuah pewacanaan menjadi perencanaan dan kemudian menjadi pelaksanaan. Dalam prakteknya, ada beberapa orang yang sedemikian kuat dan dominan di satu kategori saja. Sebut saja pewacana. Mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak ide. Ada saja idenya, ada saja kreativitasnya. Tapi apakah semua ide itu nantinya berubah menjadi rencana dan dilaksanakan? Belum tentu. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi semua ide itu hanya berakhir sebagai wacana. Ada juga orang-orang yang pandai dan cermat dalam membuat perencanaan. Yaitu sebagaimana Anda bisa menebaknya, para perencana. Mereka mampu menjabarkan berbagai hal agar menjadi rencana yang presisi, bahkan memuat detail yang baik sekali adanya. Tapi karena mereka hanya dominan di satu aspek perencanaan ini saja, maka seringkali mereka memiliki kesulitan dalam pewacanaan, sehingga tidak ada ide kreatif, hanya mengulang rencana yang sama yang itu-itu saja, dan mereka juga kesulitan untuk melaksanakan yang sudah mereka rencanakan. Yang terakhir yaitu mereka yang bertindak sebagai pelaksana. Mereka yang bertindak sebagai pelaksana ini adalah mereka yang mewujudkan berbagai rencana menjadi sebuah kenyataan. Tapi sesuai dengan namanya, mereka hanya tahu melaksanakan.
akan ada kendala ketika mereka diminta untuk berpikir kreatif atau memunculkan ide baru, karena yang satu itu termasuk dalam ranahnya para pewacana, dan mereka juga akan kesulitan untuk bisa merencanakan segala sesuatunya dengan cermat, karena memang tugas mereka hanya melaksanakan. Mari kita rangkum dulu garis besarnya. Pewacana adalah mereka yang kuat dalam hal ide dan pemikiran kreatif. Perencana adalah mereka yang kuat dalam konsep dan penjabaran, sementara pelaksana adalah mereka yang kuat dalam tindakan. Ketika seseorang hanya kuat di satu kategori saja, maka ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Mereka yang kuat sebagai pewacana misalnya, akan memiliki kelebihan dalam bidang pemikiran dan ide kreatif, tapi akan kesulitan untuk bisa menjabarkan ide itu menjadi konsep dan perencanaan yang jelas dan kesulitan untuk melaksanakannya. Mereka yang kuat dalam perencanaan akan memiliki kekuatan atau kelebihan dalam pengelolaan dan pengorganisiran. Tapi kemampuan mereka ini menjadikan mereka berputar di tempat hanya untuk merencanakan dan mengelola yang itu-itu saja. Karena memang bukan kekuatan mereka untuk berpikir kreatif atau untuk melaksanakan yang sudah mereka rencanakan ini. Sementara para pelaksana adalah mereka yang kuat dalam action, dalam tindakan. Tapi mereka akan lemah dalam memunculkan ide-ide kreatif atau hal-hal baru dan juga memiliki kesulitan untuk merencanakan secara konseptual dan cermat. Karena sesuai dengan namanya, mereka hanya melaksanakan. Alternatif yang mungkin terjadi adalah seseorang bisa saja memiliki profil kombinasi dua dari ketiga kategori ini. Ada yang memiliki kombinasi pewacana dan perencana, ada yang memiliki kombinasi perencana dan pelaksana, dan ada juga yang pewacana dan pelaksana. Mereka yang kuat dalam mewacanakan dan merencanakan adalah orang-orang yang punya banyak ide, mereka punya banyak kreativitas, dan mereka juga bisa menjabarkannya menjadi konsep dan rencana yang jelas. Tapi belum tentu mereka bisa melakukannya, karena bukan di sana kekuatan mereka. Kekuatan untuk melakukan ada di pelaksana. Berikutnya, sang perencana dan pelaksana. Mereka adalah orang-orang yang ketika diberikan instruksi, mereka mampu membuat sebuah perencanaan dan konsep yang jelas, bahkan melaksanakannya menjadi kenyataan. Tapi mereka akan kesulitan untuk bisa mendapatkan ide-ide baru atau pemikiran kreatif, karena memang ide dan pemikiran kreatif ini menjadi kepunyaan si pewacana. Hal ini yang seringkali menjadikan golongan perencana dan pelaksana ini menjadi golongan yang kerap kali pasif. Bukan berarti pasif dalam artian menunggu, tapi mereka hanya bagus dalam mengulang hal yang itu-itu lagi. Karena sekali lagi kemampuan berkreasi ada di kekuatan pewacana. Kombinasi yang terakhir yaitu pewacana dan pelaksana. Mereka adalah orang-orang yang seringkali saya katakan sebagai tabrak sana, tabrak sini. Mereka memiliki ide kreatif, pemikiran kreatif, selalu ada hal yang baru, dan memang mereka benar-benar melakukan yang mereka pikirkan itu. Tapi apakah berjalan efektif dan efisien? Belum tentu. Kenapa? Karena kekuatan itu ada pada perencana. Hal ini yang menjadikan mereka punya banyak ide dan benar-benar melaksanakan ide mereka itu, tapi ada banyak ketidakefisienan dalam perjalanannya atau kita seringkali menyebutnya kebocoran atau keborosan. Kenapa demikian? Lagi-lagi, karena fungsi efisiensi ada pada perencanaan. Lalu, adakah yang merupakan kombinasi dari ketiganya? Jawabannya, ada. Tapi biasanya mereka yang memiliki ketiga kombinasi ini adalah mereka yang pergerakannya jadi lambat sendiri. Kenapa demikian? Karena segala hal mereka wacanakan sendiri, mereka rencanakan sendiri, dan mereka laksanakan sendiri. Dengan kata lain, meskipun kekuatannya banyak, tapi porsi dari kekuatan itu sekarang terbagi 3. Jika hal ini kita hubungkan dengan penyusunan tim kerja, maka tim kerja seperti apa yang ideal? Yes, jawabannya adalah yang berisikan ketiga kategori ini secara lengkap dalam satu tim. Bisa kita bayangkan, jika sebuah tim kerja hanya berisikan para pewacana, akan ada begitu banyak ide, tapi tidak ada yang jadi rencana atau tindakan apapun. Jika sebuah tim kerja hanya berisikan perencana, ada begitu banyak konsep yang baik sekali adanya, tapi konsepnya itu-itu terus dan tidak ada yang dilaksanakan. Jika sebuah tim kerja hanya berisikan para pelaksana, maka mereka akan menjadi tim yang hanya tahu bertindak ketika sudah ada instruksi. Demikianlah manusia adalah makhluk sosial. Kita diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Pesan pentingnya adalah ketika kita mengenali diri kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk bisa bergerak maju sesuai dengan profil kita yang saya bahas tadi. Jika kita kuat di salah satu profil atau bahkan kombinasi dari dua profil yang ada, maka kita bisa mencari orang lain untuk memenuhi kebutuhan akan profil satunya lagi. Jika Anda adalah seorang pewacana dan perencana misalnya,
maka Anda tahu bahwa yang perlu Anda lakukan adalah mengasah ide kreatif Anda dan merencanakannya menjadi sebuah konsep dan penjabaran yang jelas. Tapi Anda kemudian memerlukan pelaksana untuk kemudian menunaikan apa yang sudah Anda wacanakan dan rencanakan itu. Jika Anda adalah perencana dan juga pelaksana, maka Anda mampu membuat penjabaran yang jelas. Tapi Anda tahu bahwa Anda akan kesulitan menemukan ide kreatif, maka perluaslah lingkar pergaulan Anda dengan mereka yang memiliki banyak ide kreatif. Sementara mereka yang pewacana dan pelaksana akan baik sekali dalam merumuskan ide dan melaksanakannya, tapi akan terkendala dengan perencanaan. Maka temukan orang yang bisa membuat perencanaan yang cermat, yang efisien, bekerja samalah dengan orang itu agar ia yang merencanakan dan Anda yang melaksanakan. Disinilah pentingnya mengenali diri ini akan membawa kita pada sebuah kesadaran untuk memperkuat apa yang sudah menjadi kekuatan kita dan menambal kelemahan kita dengan interaksi sosial atau kerjasama dengan orang lain yang mampu melengkapinya. Sekian perjumpaan kita di episode kali ini. Ngomong-ngomong, Anda termasuk kategori yang mana? Pewacana, perencana, atau pelaksana? Atau kombinasi dari kedua hal yang ada? Atau kombinasi dari ketiganya? Silakan tuliskan menurut Anda termasuk ke yang mana di kolom komentar. Tuliskan kira-kira analisa Anda sendiri, Anda termasuk ke dalam kategori yang mana dan kenapa Anda merasa Anda termasuk ke dalam kategori itu. Tidak lupa bagikan juga kesadaran apa yang Anda dapatkan setelah mendengar pembahasan ini. Kira-kira bagaimana rencana Anda untuk mengasah potensi Anda dan melengkapi kekurangan yang mungkin saat ini masih ada karena Anda tidak memiliki kekuatan itu. Tuliskan di kolom komentar, mari kita berbagi inspirasi, mari saling mencerahkan satu sama lain melalui jawaban-jawaban kita nanti. Ingat, subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, tidak lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, ingat untuk like video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.